Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang insya Allah nanti malam atau besok kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang dipersiapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita bergembira? Karena kita penuh dosa dan dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin merasakan nikmatnya ibadah dan kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan kita akan mudah. Dengan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan yang kecil pun akan sulit kita atasi lantaran kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita siapkan diri dengan berniat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa. Berpuasa yang dimaksud, yang wajib adalah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Marilah puasa kita benar-benar menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan puasa padahal dia wajib melaksanakannya, tidak ada uzur, adalah hukumnya dosa besar, hadirin sekalian. Barang siapa yang ada uzur lalu dia wajib menggantinya pada saat hari-hari lain setelah bulan suci Ramadan, hadirin sekalian. Kita jangan remehkan ibadah puasa ini, hadirin sekalian, karena meninggalkannya adalah dosa besar bagi yang tidak ada uzur, hadirin sekalian. Maka di dalam bulan suci Ramadan kita laksanakan ibadah puasa ini dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, imanan wahtisaban. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita isi Ramadan ini juga dengan qiyamul Ramadan, ibadah Ramadan, yaitu kita melaksanakan sholat tarawih sebagai sholat sunnah yang khusus adanya di dalam bulan suci Ramadan. Kita niatkan dalam hati sholat tarawih selama 1 bulan. Jangan sholat tarawih 3 hari lalu sudah bosan, ada lagi yang 1 hari sudah bosan, ada lagi yang ujungnya saja lalu dia sudah bosan melaksanakan tarawih. Kita niatkan sholat tarawih kita selama 1 bulan sehingga kita benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan jumlah rakaat tarawih. Yang penting tarawih, hadirin sekalian. Yang 20 silahkan tarawih 20, ditambah witir 3. Yang biasanya 8 silahkan laksanakan sholat tarawih 8, ditambah sholat witirnya, hadirin sekalian. Yang terpenting adalah kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita berpecah gara-gara urusan sepele, sementara saudara-saudara kita yang tidak tarawih pun masih banyak, padahal mereka perlu diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di dalam tali Allah, maksudnya agama Allah, jangan bercerai-berai. Kita diperintahkan bersatu dan kita dilarang bercerai-berai sesama muslim, hadirin sekalian. Selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan kita juga isi dengan bertadarus Al-Quran, hadirin sekalian. Kita isi dengan bertadarus Al-Quran karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan yang membedakan antara hak dan batil, hadirin sekalian. Di dalam bulan Ramadan ini kita hendaklah banyak bertadarus Al-Quran. Istilah tadarus itu dari bahasa Arab. Tadarus itu terambil akar katanya dengan kata darosa. Darosa, yadrusu, darsan, artinya belajar.
Tadarosa ya tadarosu, tadarusan, tadarus, yaitu artinya belajar terus-menerus dan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian, makna tadarus artinya kita bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Itulah makna tadarus. Hadirin sekalian, di Indonesia sudah mengalami pergeseran, asal baca Quran disebut tadarus, tapi tidak jadi masalah karena membaca Al-Quran sendiri memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran, pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan penolong bagi yang membacanya. Hadirin sekalian, maka kita tekuni bacaan Al-Quran, lebih-lebih memahami artinya, berusaha memahami artinya. Kalaupun tidak membacanya sendiri, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Hadirin sekalian, berapa jumlah ayat yang kita baca, surat yang kita baca, akan dihitung per hurufnya berapa, kemudian dikalikan 10. Alangkah besarnya pahala membaca Al-Quran, dan itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, marilah kita perbanyak bertadarus Al-Quran. Kita sambil duduk bisa membaca Al-Quran, kita sambil berjalan, misalkan kita di bis kota, bisa membaca Al-Quran lewat HP dan seterusnya. Sudah banyak kemudahan-kemudahan kita untuk membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, kita biasakan membaca Al-Quranul Karim di setiap perjalanan hidup kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin sekalian, kita niatkan khatam Al-Quran. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan kita tidak khatam Al-Quranul Karim. Di bulannya Quran saja gak khatam, apalagi di bulan-bulan lain tentu lebih jauh dari Al-Quranul Karim. Maka niatkan khatam, niatkan 1 hari 1 juz, sehingga 30 hari 30 juz kita khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian, dan yang tidak boleh kita lupakan di dalam bulan suci Ramadan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk masyarakat kita, berdoa untuk keluarga kita, dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini banyak diterpa oleh bencana-bencana maupun musibah-musibah. Di antaranya adalah bencana korupsi yang sudah sedemikian merajalela. Hadirin sekalian, kita jangan lupakan bangsa kita mendoakan bangsa kita agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang korupsi, meskipun dia bertobat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, tobatnya tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum uang rakyat itu dikembalikan. Hadirin sekalian, jadi kalau dosa berkaitan dengan manusia, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut sebelum Dia mengembalikan hak manusia tersebut. Misalkan kita mencuri, kita bertobat, ya Allah ampuni dosa saya, dosa mencuri kita tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sebelum pencurian barang yang kita curi itu kita kembalikan kepada pemiliknya. Hadirin sekalian, apalagi korupsi yang jumlahnya sudah triliunan. Hadirin sekalian, maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan bangsa kita, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, dan kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.